Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Almas Voice, selamat datang di podcast Cerita Ramadan, tempat kita berbagi kisah seru seputar bulan suci Ramadan. Nah, untuk hari ini saya akan ditemani oleh Mem Dia. Assalamualaikum Mem Dia. Waalaikumsalam, Mem Devi. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mem Dia ya. Sebelumnya, kepada Mem Dia boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Almas Voice. Saat ini bersama dengan saya, perkenalkan nama saya Mem Dia sebagai wali kelas 1. Baik, untuk tema hari ini itu adalah tahan lapar dan tebar kebaikan ya Mem Dia ya. Iya, Oke, kita langsung saja ya Mem Dia ya. Kita mulai berbincang-bincang. Ketika mendengar kata puasa, hal pertama yang terlintas biasanya adalah menahan lapar dan haus atau dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi apa hanya itu makna puasa? Menurut Mem Dia bagaimana? Kalau menurut saya ya Mem, itu tentu tidak. Jadi di bulan puasa ini bukan hanya kita menahan untuk keinginan makan dan minum, melainkan lebih bagaimana kita menahan untuk melatih kesabaran, menahan diri, dan juga yang lebih penting ya Mem ini adalah bagaimana kita belajar lebih peka terhadap sesama. Oke. Jadi di saat perut kita terasa kosong, kemudian tenggorokan kita, ya tentunya ya Mem ya. Jadi disitulah timbul Mem rasa peduli kita terhadap sesama. Jadi di situ kita juga belajar merasakan bagaimana mereka Mem yang di luar sana setiap harinya merasakan lapar, haus, itu bukan karena ibadah, melainkan karena keadaan. Masya Allah. Nah, lalu Mem Dia, berarti rasa lapar itu justru menjadi sarana pembelajaran ya Mem ya? Iya Mem, sangat betul sekali. Jadi di saat kita menahan lapar itu ya Mem, disitulah kita belajar menjadi pribadi yang lebih peka dan lebih peduli terhadap sesama. Dan disitulah momen di bulan Ramadan ini kita bisa meraih kebaikan semaksimal mungkin. Jadi dari kita menahan lapar dan dahaga itu banyak sekali hikmahnya ya Mem ya. Pelajarannya itu banyak sekali ya Mem ya. Iya. Menarik sekali Mem Dia. Nah, kalau berbicara tentang menebar kebaikan, bagaimana hubungan antara menahan diri dengan berbagi kepada sesama? Hubungannya sangat erat ya Mem tentunya. Jadi ketika seseorang mampu menahan dirinya, maka disitulah ia akan menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli ya Mem ya. Apalagi di bulan Ramadan ini itu merupakan momen kesempatan kita untuk bagaimana kita melakukan kebaikan, karena Masya Allah Mem, karena di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Jadi sekecil apapun kebaikan itu sangat berarti untuk kita sendiri. Iya, sebenarnya contoh kebaikan yang sederhana yang bisa kita lakukan di momen Ramadan itu banyak loh Mem. Jadi kita juga bisa berbagi takjil kepada orang yang berpuasa, kemudian kita bisa bersedekah kepada yang membutuhkan, dan yang mungkin bisa seringkali kita mungkin lakukan itu bisa dengan berkata baik atau tersenyum gitu ya. Karena senyum juga ibadah ya. Nah, betul. Sedekah sedekah kan? Iya. Nah, karena kita kan sendiri juga pasti melihat di jalan-jalan itu banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk berbagi takjil ya kan. Jadi memang di bulan Ramadan ini Masya Allah sekali ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, momen yang sangat yang kita tunggu-tunggu. Tahu sekali ya, Iya, benar.
Lalu kadang orang berpikir menebar kebaikan itu harus sesuatu yang besar. Padahal ternyata hal kecil pun itu sudah sangat berarti ya Mem ya. Betul, Mem. Karena dalam ajaran agama Islam, konsistensi dalam melakukan kebaikan itu lebih utama dibandingkan besar namun jarang dilakukan. Apalagi di bulan Ramadan ini itu sudah merupakan waktu terbaik kita, Mem, untuk yaitu tadi memperoleh Untuk pahala. menebar kebaikan. Nah, memperoleh pahala, apalagi tadi pahala juga dilipat gandakan. Jadi kita bisa menebar kebaikan, kesempatan kita untuk memperbaiki diri itu juga. Baik, Mem Dia. Lalu Mem, bagaimana agar Ramadan ini benar-benar menjadi momentum perubahan, bukan sekedar rutinitas tahunan? Itu bagaimana menurut Mem Dia? Kalau menurut saya ya, Mem, yang pertama itu kita harus niatkan, luruskan niat. Kita niatkan bagaimana di bulan Ramadan ini menjadi momen yang penting untuk kita, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua itu kita bisa membuat jadwal atau target ibadah. Nah, bisa menambah bacaan Al-Quran setiap harinya, atau biasanya kita sering one day. Kemudian kita bisa memperbanyak sedekah pada yang membutuhkan, atau meskipun kita berbagi takjil itu sudah Masya Allah, Mem, sudah termasuk kita menebar kebaikan di bulan yang suci ini. Sekiranya Mem Dia mungkin ada momentum di saat Mem Dia pernah melakukan kebaikan itu, misalnya kayak berbagi takjil, apa Mem Dia mengalami pengalaman itu gitu loh maksudnya? Pastinya, Mem, ya. Jadi selain kita bisa, maksudnya di bulan suci Ramadan ini kita kan menjadi momen atau waktu yang penting bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Jadi ya gimana caranya, Mem, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Berlomba-lomba itu tadi menebar kebaikan, salah satunya yaitu tadi berbagi takjil pada yang hal yang sederhana ya. Meskipun itu cuman sangat kurma dan air mineral itu sangat bermanfaat sekali untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Ya. Masya Allah. Jadi intinya Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar, tapi tentang membentuk karakter yang lebih baik ya, Mem ya. Iya, Mem, benar. Baik, terima kasih Mem Dia atas perbincangannya hari ini yang sangat seru sekali ya. Semoga Allah selalu menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.